Secara estetik itu baik secara penampilan gitu ya. Jadi secara penampilan tidak ada kelainan pada kelopaknya, bagian luar, jadi tampak simetris dan pas pada kedua matanya. Dan untuk sehat itu sendiri tentunya tidak ada kelainan-kelainan. Definisinya tuh yang seperti apa sih yang sehat dan cantik? Mungkin ada kategorinya. Oke, jadi gini ya mungkin Mbak Rara ya, mata sehat itu atau baik secara estetik maupun secara fungsional. Jadi secara estetik itu baik secara penampilan gitu ya. Jadi secara penampilan tidak ada kelainan pada kelopaknya, bagian luar, jadi tampak simetris dan pas pada kedua matanya. Dan untuk sehat itu sendiri tentunya tidak ada kelainan-kelainan atau tidak ada kelainan yang dapat mengganggu fungsi penglihatan terutama ya. Jadi penglihatan yang jernih tanpa ada satu penyakit apapun, seperti itu. Jadi secara estetik, secara kosmetik baik, tampak indah dilihat, gitu, tampak segar, tampak cerah dan sehat secara fungsional, kurang lebih gitu ya Mbak Rara. Oke. Nah berarti nih kalau saya sebagai orang awam gitu ya, kalau berbicara tentang mata yang cantik dan sehat, itu kan lama-lama kita akan seiring dengan usia, biasanya akan dengan sendirinya tuh. Ya kan dok, dia menurun, sayu, lelah gitu ya, apalagi yang suka begadang, berkeriput dan lain sebagainya. Itu apakah juga masuk dalam definisi itu, atau memang mereka tuh ada yang memang dari terlahir dengan mungkin bisa dibilang kurang indah gitu? Bisa ada yang dari bawaan lahir, atau misalnya ya, atau karena ras gitu, atau yang sering kita bisa sebut sebagai single eyelid, jadi tidak ada lipatan gitu. Itu salah satunya yang biasanya banyak yang pengen ada lipetan gitu. Itu bisa dikoreksi dengan blefaroplasti. Lalu misalnya yang seiring dengan berjalannya waktu karena usia, tentunya kulit akan kendur gitu di kelopak. Jadi terkadang juga dapat mengganggu secara fungsionalnya, mengganggu lapang pandang. Nah, itu bisa dikoreksi dengan blefaroplasti superior atau kelopak atas. Gitu. Atau misalnya ada kelainan-kelainan lain ya, yang menyebabkan berubahnya anatomi struktur kelopak gitu. Misalnya masuk ke dalam atau dia keluar, sehingga dia mengiritasi bola mata atau kornea, yang tentunya juga akan mengganggu fungsi dari penglihatan mata itu sendiri bila didiamkan terlalu lama, tidak dikoreksi dengan baik dengan dokter ahlinya. Kurang lebih gitu ya. Oke. Kalau mostly dok yang di dokter tanganin gitu ya, untuk mempercantik mata, membuat sehat mata, itu biasanya apa sih keluhan paling banyak yang datang dan ingin diperbaiki itu? Single eyelids kah atau apa? Bervariasi ya Mbak Rara. Kalau yang usia muda memang biasanya single eyelid, pengen dibuat lipetan. Tapi kalau misalnya sudah usia, ya tadi kelopak yang kendur atau kita biasa menyebutnya dermatokalasia. Jadi biasanya keluhannya saat menulis atau apa, dia tertutup gitu. Bisa sampai seperti itu. Gitu. Atau misalnya ada kelainan-kelainan pada kelopak yang masuk ke dalam, ya kita sebut entropion gitu ya. Jadi biasanya keluhan pasien merah secara terus-menerus, tidak sembuh, berair, mengesek-gesek mata, dan sampai bahkan mengeluh penglihatan buram. Seperti itu. Atau misalnya pada kelainan entropion atau ektropion ya gitu, kurang lebih.